Pagi itu, matahari bersinar cerah. Dunia pun kembali ramai dengan penghuninya yang bersiap menjalani rutinitas masing-masing. Begitu pula dengan Pak Obin yang harus bersiap untuk menjalani rutinitasnya sebagai petani. Saya bikin kopi nih. Oke, baik sih. Aku sampai kebun kok. Sedikit lah. Silakan minum. Terima kasih. Setelah meminum kopi dan berbincang singkat dengan istrinya, Pak Obin pun bergegas menuju kebunnya dan mulai bekerja. Aduh, kenapa batu saya itu semua? Yang mau beli apa? Saya Kompetiti. Simpan saya di situ. Satu ikat berapa? 2000 satu. Oh iya. Kasih nanti kalau termana beta kasih tahu ya. Oke, terima kasih. Iya. Sayur berapa nih? Beli sayur apa kak? Kalau yang ini 2000, kalau yang ini 2,5. Ini berapa? 2000. Abi, dikit-dikit mahal ya. Aduh jangan marah, mama itu bukan beta punya, ini orang yang titip. Aduh, Jadi harga ambil ini kos, kualitas sulit. jadi ambil kos aja mama. Sonde, sonde rambe. Halo, selamat siang Om Obin. Halo Bibi, selamat siang. Bagaimana? Aduh, Om Obin jamara, beta mengganggu. Ini beta mau kasih tahu kalau Om Obin punya ini titipan sayur tadi nih sonde laku. Soalnya banyak ini penjual yang komplain bilang harga sayur terlalu mahal, baru sayur juga terlalu sedikit. Jadi kemana su? Aduh, bagaimana sih? Besar kalau gini terus. Oh ya, baik. Terima kasih Bi atas infonya. Atau begini Sam Obin, beta ada dengar kalau hari Sabtu nih ada sosialisasi dari instansi Badan Pengkajian Teknologi Pertanian. Kalau Om Obin ada waktu, nah Om Obin ikut siapa tahu bisa perbaiki Om Obin punya cara bertani selama ini. Nanti saya usahakan untuk ikut sosialisasi. Terima kasih, selamat siang. Pagi untuk kita semua. Baik. Terima kasih karena telah hadir dalam sosialisasi BPDP NTT hari ini. Hari ini kita kedatangan dua narasumber untuk menjelaskan bagaimana kondisi wilayah pertanian di NTT. Kepada dua ibu kami silakan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu lahan kering seperti yang kita hadapi di Nusa Tenggara Timur ini. Lahan kering itu semacam kondisi di mana tidak ada terjadi genangan air seperti yang kita lihat selama ini. Nah, ini dipengaruhi oleh kondisi iklim kita yang merupakan tropis dan kelembabannya rendah, kemudian suhunya juga tinggi seperti itu. Curah hujannya juga tidak merata. Nah, dari keadaan iklim ini akan mempengaruhi sektor pertanian di wilayah kita. Nah, untuk mendukung pertanian itu sendiri kita butuh air, kemudian faktor angin, lalu nutrisi tanaman dan semacamnya. Oh, setelah kita mendengar dari Ibu Dela, banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh petani.
Sekarang kita dengarkan penjelasan dari Ibu Iren mengenai kendala dan faktor-faktor apa saja dalam pertanian tersebut. Sebagai Ibu Iren, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini faktor-faktor yang harus diperhatikan sebagai petani itu ada 5, di mana yang pertama itu ada media tanam, yang kedua kita memperhatikan curah hujan, dan yang ketiga arah anginnya, yang keempat cahaya, dan yang kelima adalah nutrisi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu media tanam. Dan beberapa petani itu kita tahu bahwa kendala yang dialami itu seperti tanah berpasir yang akan menyebabkan infiltrasi tinggi dan tanah lempung tanpa cukup air yang akan menyebabkan rekahan besar atau infiltrasi tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan soil amendment atau pengatur tanah, pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah, dan kapur untuk meningkatkan pH tanah, dan gipsum untuk menurunkan pH tanah. Dan yang kedua, kita lanjut pada curah hujan. Di sini kendalanya adalah rendahnya curah hujan yang menjadi ciri khas daerah lahan kering seperti NTT, mengakibatkan ketersediaan air untuk irigasi sangat terbatas. Dan untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan soil amendment untuk meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air. Dan kemudian mulsa untuk mengurangi evapotranspirasi dan penggunaan sistem irigasi yang tepat guna seperti irigasi tetes ataupun sprinkle tergantung dengan topografi lahan. Dan yang ketiga adalah cahaya. Kendala dari cahaya ini adalah tingginya radiasi cahaya matahari di daerah lahan kering yang mengakibatkan tingginya evapotranspirasi dan rendahnya suplai oksigen atau O2 dan salinasi atau penggalaman di tanah. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan penghijauan atau secara terintegrasi melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan di lahan kering dan dapat mengurangi dampak tingginya radiasi cahaya matahari. Dan yang keempat adalah angin, di mana kendalanya yaitu minimnya vegetasi di daerah lahan kering mengakibatkan termodinamika pindah panas terjadi secara monoton, dan hal tersebut mengakibatkan angin melaju dengan kencang karena angin merupakan dampak dari udara yang digerakkan oleh perbedaan suhu. Dan adapun alternatif untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menggunakan tanaman pohon sebagai pemecah laju kecepatan angin. Dan aplikasi penanaman pohon tersebut sebagai wind breaker di area pertanian lahan kering biasanya ditanam mengelilingi area pertanian. Dan yang terakhir yaitu nutrisi. Berbekal pengetahuan yang ia peroleh, Pak Obin pun mulai menerapkannya dalam kegiatan pertaniannya sehari-hari. Kini ia tahu bahwa keterampilan saja tidak cukup. Petani yang baik juga harus memiliki pengetahuan agar mampu menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Aduh, baik sih. Ini sayur lebih baik dari hasil sebelumnya.